Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Barat. Hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi perencanaan geometrik jalan. Klasifikasi jalan. Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan, jalan sesuai dengan peruntukannya terdiri atas jalan umum dan jalan khusus. Jalan umum sebagaimana dimaksud dikelompokkan menurut sistem fungsi, status, dan kelas. Sedangkan jalan khusus bukan diperuntukkan bagi lalu lintas umum dalam rangka distribusi barang dan jasa yang dibutuhkan. Pengelompokan jalan umum. Sistem pengelompokannya ada pengelompokan menurut sistem, status, fungsi, dan juga kelas. Nah, yang pertama, pengelompokan jalan umum menurut sistem. Yang pertama, sistem jaringan jalan primer, yaitu merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan. Lalu ada sistem jaringan jalan sekunder. Sistem jaringan jalan sekunder merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan. Lalu, pengelompokan jalan umum menurut fungsi. Yang pertama adalah jalan arteri. Merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna. Lalu ada jalan kolektor. Merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-ratanya sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi. Lalu ada jalan lokal. Merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi. Lalu ada jalan lingkungan. Jalan lingkungan merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata-rata rendah. Pengelompokan jalan umum menurut status. Yang pertama adalah jalan nasional, merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibu kota provinsi dan jalan strategis nasional serta jalan tol. Lalu ada jalan provinsi, merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten atau kota, atau antar ibu kota kabupaten kota dan jalan strategis provinsi. Lalu ada jalan kabupaten, merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibu kota kabupaten dengan ibu kota kecamatan, antara ibu kota kecamatan, ibu kota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, dan jalan strategis kabupaten. Jalan kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, serta menghubungkan antar pusat pemukiman yang berada di dalam kota. Lalu ada jalan desa, yang merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan atau antar pemukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan. Pengelompokan jalan umum menurut kelas. TPGK, TPGJAK nomor 038-T-BM-1997. Yaitu ada kelas 1, kelas 2, kelas 3A, kelas 3B, dan kelas 3C. Sedangkan pengelompokan jalan umum menurut kelas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yaitu ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan kelas khusus. Penampang melintang jalan merupakan potongan melintang tegak lurus subuh jalan. Potongan melintang menggambarkan bagian-bagian jalan
yaitu bagian-bagian utama jalan adalah bagian untuk lalu lintas, bagian untuk drainase, bagian pelengkap jalan, dan bagian konstruksi jalan. Volume lalu lintas harian rata-rata dan volume jam rencana. Volume lalu lintas harian rata-rata adalah perkiraan volume lalu lintas harian pada akhir tahun rencana lalu lintas yang dinyatakan dalam SMP per hari. Volume jam rencana adalah perkiraan volume lalu lintas pada jam sibuk tahun rencana lalu lintas dinyatakan dalam SMP per jam. Volume jalan rencana digunakan untuk menghitung jumlah lajur jalan dan fasilitas lalu lintas lainnya yang diperlukan. Bahu jalan. Bahu jalan adalah jalur yang terletak berdampingan dengan jalur lalu lintas. Fungsi bahu jalan yaitu ruangan untuk tempat berhenti sementara kendaraan yang mogok atau yang sekedar berhenti untuk beristirahat. Lalu, ruangan untuk menghindarkan diri dari saat-saat darurat sehingga dapat mencegah terjadinya kecelakaan. Dan memberikan kelegaan pada pengemudi, dengan demikian dapat meningkatkan kapasitas jalan yang bersangkutan. Lalu ada trotoar, yaitu jalur pejalan kaki atau sidewalk. Trotoar adalah jalur yang terletak berdampingan dengan jalur lalu lintas yang khusus dipergunakan untuk pejalan kaki. Untuk keamanan pejalan kaki, maka trotoar ini harus dibuat terpisah dari jalur lalu lintas oleh struktur fisik berupa kerep. Perlu atau tidaknya trotoar disediakan sangat tergantung dari volume pedestrian atau volume lalu lintas pemakai jalan tersebut. Median jalan. Pada arus lalu lintas yang tinggi, seringkali dibutuhkan median guna memisahkan arus lalu lintas yang berlawanan arah. Median adalah jalur yang terletak di tengah jalan untuk membagi jalan dalam masing-masing arah. Yang dimana fungsinya adalah, yang pertama, menyediakan daerah netral yang cukup lebar di mana pengemudi masih dapat mengontrol kendaraannya pada saat-saat darurat. Menyediakan jarak yang cukup untuk membatasi atau mengurangi kesilauan terhadap lampu besar dari kendaraan yang berlawanan arah. Menambah rasa kelegaan, kenyamanan, dan keindahan bagi setiap pengemudi. Lalu, yang keempat adalah mengamankan kebebasan samping dari masing-masing arah lalu lintas. Kerep. Kerep adalah penonjolan atau peninggian tepi perkerasan atau bahu jalan, yang terutama dimaksudkan untuk keperluan drainase, mencegah ketegasan tepi perkerasan. Pada umumnya, kerep digunakan pada jalan-jalan di daerah perkotaan. Sedangkan untuk jalan-jalan antar kota, kerep hanya dipergunakan jika jalan tersebut direncanakan untuk lalu lintas dengan kecepatan tinggi atau apabila melintasi perkampungan. Kerep yang direncanakan agar tidak didaki kendaraan biasanya terdapat di tempat parkir di pinggir jalan atau jalur lalu lintas. Kerep yang direncanakan untuk menghalangi atau mencegah kendaraan meninggalkan jalur lalu lintas, terutama di median trotoar, pada jalan-jalan tanpa pagar pengaman, tingginya berkisar antara 25 sampai 30 cm. Lalu, kerep yang direncanakan untuk membentuk sistem drainase perkerasan jalan. Talut atau kemiringan lereng. Talut, jalan umumnya dibuat 2H/1V. Tetapi, untuk tanah-tanah yang mudah longsor, talut jalan harus dibuat sesuai dengan besarnya landai yang aman, yang diperoleh dari perhitungan kestabilan lereng. Berdasarkan keadaan tanah pada lokasi jalan tersebut, mungkin saja dibuat bronjong, tembok penahan tanah, lereng bertingkat, ataupun hanya ditutupi rumput saja.
pengaman tepi. Pengaman tepi bertujuan untuk memberikan ketegasan tepi badan jalan. Jika terjadi kecelakaan, dapat mencegah kendaraan keluar dari badan jalan. Jenis-jenis pengaman tepi, yaitu pengaman tepi dari besi yang digalvanis. Lalu ada pengaman tepi dari beton, pengaman tepi dari tanah timbunan, pengaman tepi dari batu kali, dan juga ada pengaman tepi dari balok kayu. Karakteristik kendaraan. Ukuran kendaraan, yaitu lebar kendaraan digunakan untuk menentukan lebar jalur. Panjang kendaraan menentukan ruang yang dibutuhkan untuk menunggu sebelum membelok. Lebar, panjang, dan radius putar kendaraan menentukan jari-jari tikungan di simpang dan fasilitas U-turn, serta ruang yang dibutuhkan untuk membelok di tempat parkir. Tinggi kendaraan akan berpengaruh dalam perancangan ruang bebas jalan. Tinggi tempat duduk pengemudi dalam penentuan jarak pandangan pengemudi. Lalu ada ruang jalan. Ruang jalan merupakan ruang yang perlu disediakan untuk menjamin terselenggaranya fungsi dan peran jalan. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006, Bab 3, disebutkan bahwa ruang jalan termasuk di dalam bagian-bagian jalan yang terdiri atas ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan. Kita jelaskan pertama, ada ruang manfaat jalan atau rumaja. Meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamannya. Ruang manfaat jalan hanya diperuntukkan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, gorong-gorong, perlengkapan jalan, ambang pengaman, timbunan dan galian, dan bangunan pelengkap lainnya. Tinggi ruang bebas bagi jalan arteri dan jalan kolektor paling rendah 5 meter. Kedalaman ruang bebas bagi jalan arteri dan jalan kolektor paling rendah 1,5 meter dari permukaan jalan. Lalu, ruang milik jalan atau rumija. Ruang sepanjang jalan yang dibatasi kedalaman dan tinggi tertentu kedalaman tertentu. Rumija diperuntukkan bagi rumaja, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa yang akan datang, dan ruangan pengaman jalan. Apabila terjadi gangguan dan hambatan terhadap fungsi rumija, penyelenggara jalan wajib segera mengambil tindakan untuk kepentingan pengguna jalan, tindakan untuk kepentingan pengguna jalan. Lalu ada ruang pengawasan jalan atau ruasja. Merupakan ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang ada di bawah pengawasan penyelenggara jalan. Ruang pengawasan jalan diperuntukkan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan serta pengamanan fungsi jalan. Lalu ada karakteristik kecepatan. Kecepatan perjalanan, yaitu kecepatan total sepanjang ruas jalan, semua tundaan yang terjadi sepanjang ruas jalan diperhitungkan. Lalu ada kecepatan jalan, yang dimana kecepatan ketika kendaraan melewati suatu ruas jalan tertentu tanpa memperhitungkan adanya tundaan di ruas jalan yang menyebabkan kendaraan berhenti. Lalu ada kecepatan setempat. Kecepatan yang ketika kendaraan melewati suatu titik atau segmen tertentu sepanjang ruas jalan. Dan ada kecepatan rancang. Untuk perancangan geometri jalan digunakan 98 percentile speed. Sekarang jarak pandang. Jarak pandang adalah suatu jarak yang diperlukan oleh seseorang pengemudi
pada saat mengemudi. Dan demikian sehingga jika pengemudi melihat suatu halangan yang membahayakan, maka pengemudi dapat melakukan suatu tindakan untuk menghindari bahaya tersebut dengan aman. Jarak pandang yang dapat dimanfaatkan pula dalam perencanaan penempatan rambu lalu lintas dan marka jalan, baik secara geometrik maupun kondisi lingkungan yang kurang memenuhi persyaratan. Jarak pandang terdiri dari jarak pandang henti atau JH, jarak pandang mendahului atau JD. Nah, pertama, jarak pandang henti atau JH. Jarak pandang henti adalah jarak minimum yang diperlukan oleh setiap pengemudi untuk menghentikan kendaraannya dengan aman begitu melihat adanya halangan di depan. Jalan harus direncanakan sehingga dapat memberikan jarak pandang yang paling besar atau paling sedikit sama dengan jarak pandang henti minimum tersebut. Ada dua elemen jarak pada JH, yaitu jarak tanggap. Jarak tanggap adalah jarak yang ditempuh oleh kendaraan sejak pengemudi melihat suatu halangan yang menyebabkan harus berhenti sampai saat pengemudi menginjak rem. Lalu ada jarak pengereman, di mana jarak ini adalah jarak yang dibutuhkan untuk menghentikan kendaraan sejak pengemudi menginjak rem sampai keadaan berhenti. Lalu ada jarak pandang mendahului atau JD. Asumsi yang diambil pada saat menentukan JD, yang pertama adalah kendaraan yang didahului kecepatannya tetap. Lalu, kecepatan kendaraan yang mendahului lebih besar daripada kecepatan kendaraan yang didahului. 3. Perlu waktu pengambilan keputusan mendahului bila ruang untuk mendahului telah tercapai. Apabila start terlambat pada saat menyiap, harus kembali ke jalur dan kecepatan rata-rata saat mendahului 15 km per jam lebih besar daripada kendaraan yang didahului. Pada saat kembali ke jalur semula, perlu jarak dengan kendaraan yang arahnya berlawanan. Analisis hubungan volume kecepatan, dan kepadatan lalu lintas. Volume lalu lintas. Banyaknya kendaraan yang melewati suatu titik atau garis tertentu selama periode waktu tertentu, dengan satuan kendaraan per satuan waktu. Sedangkan kecepatan adalah jarak yang ditempuh kendaraan dalam satu satuan waktu. Merupakan petunjuk kualitas aliran lalu lintas. Sedangkan kepadatan adalah banyaknya kendaraan yang menggunakan satu satuan panjang jalan atau lajur yang diberikan dengan satuan kendaraan per satuan panjang. Nah, sekarang akan menjelaskan sedikit tentang desain jalan berkeselamatan. Yang pertama, kecelakaan lalu lintas. Ya, kecelakaan lalu lintas adalah kejadian di mana sebuah kendaraan bermotor bertabrakan dengan benda lain atau terguling dan menyebabkan kerusakan. Kecelakaan ini dapat mengakibatkan kerusakan, luka, atau bahkan kematian manusia atau binatang. 3 faktor utama penyebabnya adalah faktor manusia, faktor kendaraan, dan faktor jalan. Kombinasi dari ketiga faktor itu bisa saja terjadi atau di antara 2 faktor, dan juga masih ada faktor lingkungan. Standar desain jalan dan geometrik jalan, yaitu elemen dasar desain, di mana elemen-elemennya adalah parameter desain, alinyemen horizontal termasuk super elevasi dan alinyemen vertikal, jarak dan kebebasan pandang, penampang melintang jalan termasuk drainase, bahu jalan, dan median, kondisi kekesatan permukaan jalan, perencanaan tata ruang yang baik, jaringan jalan yang terstruktur secara hierarki, pengaturan akses jalan yang baik, penggunaan lahan sisi jalan sesuai fungsi jalan,
dan pemisahan jenis kendaraan jalur cepat atau lambat. Yang pertama, parameter desain geometrik jalan, yaitu ada kecepatan rencana yang mengikat semua elemen geometrik jalan. Lalu ada kendaraan rencana, menentukan jari-jari tikungan, pelebaran di tikungan, dan lebar jalur. Lalu volume lalu lintas rencana, menentukan konfigurasi jalan atau tipe jalan. Dan tinggi mata pengemudi, menentukan jarak pandang henti. Kejadian di lapangan. Kejadian di lapangan ini ada berupa kecelakaan lalu lintas yang hampir selalu terjadi. Kapan saja, di mana saja, walaupun ketentuan perancangan geometrik jalan sudah dipenuhi. Penanganan fokus pada mengurangi dampak kecelakaan lebih serius. Mengurangi dampak bahwa energi kejadian berada di bawah ambang yang mungkin bisa mengurangi dampak kematian atau cedera serius. Dan konsep desain jalan berkeselamatan adalah bahwa seluruh sistem lalu lintas jalan disesuaikan dengan keterbatasan atau kemampuan manusia sebagai pengguna jalan. Tujuannya untuk mencegah terjadinya tabrakan yang melibatkan elemen infrastruktur jalan. Konsep pengurangan dampak kecelakaan lalu lintas. Pertama ada self-explaining, di mana infrastruktur jalan yang mampu memandu pengguna jalan tanpa komunikasi. Perancang menggunakan aspek keselamatan yang maksimal pada setiap elemen geometrik jalan yang mudah dicerna sehingga dapat membantu pengguna jalan mengetahui situasi dan kondisi segmen jalan berikutnya. Self-enforcement adalah infrastruktur jalan yang mampu menciptakan kepatuhan tanpa peringatan. Perancangan jalan memenuhi desain perlengkapan jalan yang maksimal. Rambu, marka, dan sinyal mampu mengendalikan pengguna jalan untuk tetap pada jalurnya. Dan rambu, marka, dan sinyal isyarat lalu lintas mampu mengendalikan pengguna jalan untuk memenuhi kecepatan dan jarak kendaraan yang aman. Lalu ada forgiving road, infrastruktur jalan yang mampu meminimalisir kesalahan pengguna jalan dan tingkat keparahan korban. Perancang jalan tidak hanya memenuhi aspek geometrik jalan serta perlengkapan jalan, akan tetapi juga bangunan pelengkap jalan serta perangkat lainnya yang berkeselamatan. Desain pagar serta perangkat keselamatan jalan lainnya mampu mengarahkan pengguna jalan agar tetap berada pada jalurnya. Dan kalaupun terjadi kecelakaan, tidak menimbulkan korban yang lebih fatal. Pengurangan kadar kecelakaan lalu lintas. Penanganan paling mudah dan murah dari ketiga faktor penyebabnya adalah melalui penanganan jalan, yaitu melalui rekayasa infrastruktur jalan atau elemen geometrik jalan, manajemen lalu lintas, audit keselamatan jalan pada setiap level. Prinsip rekayasa jalan berkeselamatan, yaitu memahami karakteristik pengemudi, memenuhi jarak pandang henti, memenuhi kebebasan pandang di tikungan, memenuhi kemampuan kendaraan, mencegah penggunaan jalan mengalami hal yang tidak diinginkan, dan mengurangi tabrakan potensial dengan hasil yang mungkin lebih parah atau berat. Lalu, manajemen lalu lintas, yaitu tujuan manajemen lalu lintas untuk mengelola sumber daya yang ada secara lebih efisien dan efektif, untuk memanfaatkan infrastruktur jalan yang ada untuk mencapai kapasitas optimal. Melalui penggabungan konsep dan strategi serta kronologis dalam mengontrol dan mengatur lalu lintas. Marka dan rambu merupakan perlengkapan jalan sebagai bagian dari komponen manajemen lalu lintas, sebagai alat informasi untuk membimbing dan mengontrol lalu lintas. Perlengkapan jalan secara hukum telah diatur oleh PBB sebagai perjanjian yang mengikat secara internasional. Prinsip manajemen lalu lintas
Yang pertama, langkah manajemen lalu lintas, yaitu penyesuaian antara permintaan perjalanan dengan tingkat pelayanan tertentu dengan mempertimbangkan keterpaduan intra dan antar moda. Pemberian prioritas bagi jenis kendaraan atau pemakaian jalan tertentu. Pembatasan kecepatan kendaraan pada ruas atau segmen jalan tertentu. Lalu yang kedua, menginformasikan segala kejadian hambatan kepada pengguna jalan. Begitu ya, berkontribusi dalam membuat konten regulasi. Yang terakhir, membuat dan memelihara kepercayaan masyarakat terhadap keputusan yang diambil. Rekayasa manajemen lalu lintas. Yang pertama, mengendalikan konflik dan peningkatan kapasitas dalam berbagai fasilitas jalan, seperti ruas jalan, persimpangan, dan atau jaringan jalan. Yang kedua, menyesuaikan antara permintaan perjalanan dengan tingkat pelayanan tertentu dengan mempertimbangkan keterpaduan intra dan antar moda. Lalu yang ketiga, memberikan prioritas bagi jenis kendaraan atau pemakai jalan tertentu. Yang keempat, mengatur pembatasan kecepatan kendaraan pada ruas atau segmen jalan tertentu. Yang kelima, mengatur sirkulasi lalu lintas, larangan, dan atau perintah bagi pemakai jalan. Yang terakhir, keenam, menginformasikan segala kejadian hambatan kepada pengguna jalan. Marka jalan. Marka jalan adalah tanda-tanda yang bisa berupa garis, simbol, atau tulisan. Fungsi dari marka jalan yaitu untuk mengatur, memperingatkan, dan memandu lalu lintas. Marka jalan terletak. Biasanya marka jalan terletak menempel di atas permukaan perkerasan jalan, sedangkan rambu terletak di atas atau di samping badan jalan. Peruntukan marka jalan. Arah lalu lintas, lajur dan jalur dan lajur lalu lintas, lalu ada zona larangan lewat, bagian jalan yang bisa dilalui, garis melintang di persimpangan atau untuk berhenti kendaraan, tempat menyeberang pejalan kaki, tempat manuver tertentu untuk eksekusi, dan juga jalur sepeda. Strategi penanganan, manajemen dan rekayasa, lalu ada menegakkan hukum, mendidik masyarakat, public relation, edukasi, dan partisipasi masyarakat, dan juga ada motivasi, dan melayani kegawat daruratan. Ya, mungkin itu saya sekian sedikit penjelasan dari saya tentang materi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.